Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Oke, Konselor Gracia, seperti tadi udah kita banyak ceritakan untuk Anda, Konselor Gracia. Kalau saat ini banyak juga masyarakat yang masih belum paham mungkin ya tentang masalah rehabilitasi, terus habis itu pidana dan lain sebagainya tentang kasus narkoba ini, Konselor Gracia. Ternyata juga masih ada yang bertanya-tanya gitu ya. Ini dia seperti ini gitu ya, kok dapatnya cuma rehab aja, kok nggak sampai di penjara dan lain sebagainya gitu ya. Oke, langsung aja aku sapa, selamat pagi. Selamat pagi Mas Firman. Oke. Selamat pagi Pak Susilo, apa kabar pagi hari ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak Susilo ini tadi dari kantor, dari rumah? Dari rumah Mas Firman. Dari rumah ya. Kok kayaknya baru lembur ya? Oke, ada Pak Susilo di studio Selagrasia FM untuk di BNNK di bagian apa nih Pak Susilo? Baik, saya kebetulan sebagai koordinator seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Koordinator seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat gitu ya? Iya, atau disingkat P2M, gitu. Seksi P2M. Oke. Artinya ngaturnya juga di BNN ya? Ya, pastinya Mas Firman. Oke, saya kira tempatnya berbeda gitu, enggak ya? Enggak. Oke, Pak Susilo, dan tadi sudah saya singgung gitu ya, saat ini kan banyak pendengar yang kemarin itu sempat bertanya-tanya gitu ya, waktu ada kasus narkoba dan sebagainya gitu ya. Ini bedanya antara orang yang mesti ke arah rehab sama orang yang terpidana itu seperti apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Firman. Jadi di undang-undang kita sudah jelas ya nomor 35 tahun 2009. Ya, di situ disebutkan bahwa pecandu ini wajib untuk direhabilitasi. Gitu. Oke. Nah, pecandu ini kategorinya seperti apa gitu ya. Jadi pecandu yang dimaksud di sini adalah pecandu yang sebagai seorang yang murni pemakai, dia tidak termasuk kategori pengedar atau bandar seperti itu. Oke. Jadi untuk penanganan pengedar atau bandar beda lagi. Jadi pasalnya beda lagi. Ya, mereka harus tidak tegas ya untuk pidanakan. Gitu. Tapi melainkan kalau dia murni pecandu maka ya tindakannya adalah program rehabilitasi gitu. Oke. Nah, kategori murni pecandu nih. Mereka kan juga sama-sama membawa barang ya kan? Ya. Itu apakah nanti dicek track recordnya atau seperti apa ketika oh ini pecandu nih, oh ini adalah pengedar nih kayak gitu. Gimana? Baik, jadi Mas Firman, untuk program rehabilitasi itu sendiri ada dua sebenarnya. Cara masuknya, cara pendaftaran itu ada dua. Yang pertama melalui compulsory, ya compulsory. Yang kedua adalah melalui voluntary gitu. Jadi yang compulsory itu apa? Jadi program rehab ini dikhususkan bagi mereka yang tertangkap tangan. Tertangkap tangan, ada barang bukti narkotika. Nah, tetapi barang buktinya tersebut itu jumlahnya itu masih sedikit gitu. Oke. Jumlah sedikit itu dari mana? Klasifikasinya itu berdasarkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2010 ya. Ya, di situ ada beberapa klasifikasi, misalnya kalau sabu misalnya masih di bawah 1 gram, misalnya ganja di bawah 5 gram, atau ekstasi masih tidak di atas atau di bawah 8 butir gitu ya. Berarti di situ penyidik mempunyai hak, ya, penyidik yang menangkap tadi itu mempunyai hak untuk mengajukan rehabilitasi bagi tersangka yang sudah ditangkap tadi gitu. Oke. Jadi ada kategori jumlah ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau jumlah yang barang bukti yang diamankan melebihi yang tadi saya sebutkan atau di SEMA tadi, ya kewajiban penyidik untuk melanjutkan kasusnya ke tingkat yang lebih tinggi atau dipidanakan seperti itu. Oke. Yang kedua adalah melalui jalur voluntary. Voluntary ini rehabilitasi yang benar-benar murni pecandu tersebut dengan kesadaran diri sendiri itu datang ke tempat rehab gitu ya, bisa ke kantor BNN, bisa ke rumah sakit misalnya, itu mereka mendaftar untuk rehabilitasi gitu. Jadi mereka, ya saya seorang pecandu, saya ingin sembuh, ingin pulih gitu ya, untuk direhab gitu, seperti itu. Ya kalau seperti itu dengan kesadaran diri, kami pastikan tidak akan ada tindakan tegas gitu. Tidak ada tindakan pidana bagi seseorang yang dengan kesadaran diri melaporkan gitu dirinya untuk
rehab gitu, melainkan ya tetap harus kita tangani secara medis gitu ya. Hmm. Jadi memang yang sadar diri ke apa namanya laporan gitu ya, saya seorang pecandu, saya ingin direhab gitu ya. Ini tidak secara detail sampai diinterogasi seperti orang pengedar gitu enggak ya? Bukan. Oh enggak ya? Jadi tindak lanjutnya bagi seorang yang melaporkan diri itu ada namanya nanti prosesnya lagi asesmen, Mas Firman ya. Asesmen itu apa? Jadi asesmen di sini adalah asesmen medis gitu. Oke. Asesmen medis ini dilakukan oleh tim dokter ya, tim medis ya. Di sini ada dokter dan psikolog dan konselor gitu. Jadi tugas mereka apa? Ini untuk mengkategorikan lagi gitu. Pecandu ini termasuk pencandu yang termasuk kategori yang ringan, sedang atau berat gitu ya. Iya. Dari hasil asesmen tadi itu baru nanti diputuskan dia masuk ke rehabilitasi cukup rawat jalan saja atau rawat inap. Oh seperti gitu. itu. Ya, Oke. Tapi pernah nggak sih teman-teman BNN gitu ya menemukan seorang pengedar atau mungkin bahkan bandar gitu ya dari seorang pecandu ini? Ya, sebenarnya kalau bandar atau pengedar yang rehabilitasi itu sebenarnya sudah ada ya, sudah ada. Iya. Tetapi jarang yang melaporkan diri gitu ya, jarang yang melaporkan diri atau yang saya sebut tadi voluntary ya, jarang. Tetapi mereka rehabnya mungkin ya karena tertangkap tangan ya, dan mungkin barang buktinya masih di bawah yang SEMA tadi itu ya. Ya akhirnya penyidik bisa untuk mengajukan rehab gitu ya. Kalau yang bersangkutan ingin direhab gitu. Artinya dari teman-teman yang mungkin yang sudah saya taubat ya, saya rehab nih ya, mereka pernah nggak melaporkan, saya dapat barang dari ini nih, ya kan, orangnya di sini. Pernah ada yang seperti itu nggak? Artinya sampai dia membawa teman-temannya yang masih pengedar gitu. Oke, kalau sebenarnya kalau rehabilitasi itu sendiri tidak rangkaian programnya tidak mengarah ke situ, Mas Oh gitu, Firman. tidak Iya, mengarah ke pidana sama sekali tidak ya? sama sekali. Oke. Ya, karena memang 100% penanganannya secara medis dan sosial Yes. gitu. Bener. Itu ranahnya udah beda ya? Ranahnya nanti beda ya, beda ini. Oke, jadi masih dihargai, masih dihormati banget lah Kansel Gracia. Intinya seperti itu ya. Jadi bukan ini ya, bukan artinya nanti orang yang apa namanya sudah ya oke lah, mungkin bisnis yang haram ini sudah terlalu menyenangkan dia misalkan gitu ya, atau mungkin waduh kayaknya saya sudah kaya dengan hasil ini, saya mau rehab aja lah supaya nanti kasus saya itu bisa bersih gitu. Ada nggak yang pernah terjadi seperti itu? Kadang kan orang juga berpikir mikir amannya untuk dia gitu, Pak. Ya, sebenarnya untuk kita tahu atau tidaknya seperti itu niat seorang seperti itu ya. Kita nggak pernah tahu gitu Mas Firman ya. Yang jelas setiap ada pecandu atau siapapun itu yang datang ke kantor, ke klinik kami untuk mengajukan rehab, ya ditangani secara sosial lah ya. ditangani secara medis dan sosial gitu. Oke. Tanpa ada integrasi yang dugaan-dugaan yang tadi ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi safe. Tidak sampai rawat jalan mungkin ya. Itu hanya sampai kita berikan edukasi saja atau intervensi singkat gitu aja ya. Nah, sedangkan yang sedang atau berat itu berarti dia pemakaian narkobanya itu sudah berpola gitu. Jadi misalnya di sini apa? Misalnya seminggu sudah berapa kali pakai gitu, misalnya rutin 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau yang sudah berat itu biasanya sudah setiap hari gitu ya, setiap hari harus pakai terus gitu ya. Nah itu kategorinya yang ringan, sedang dan berat. Kalau yang berat ini dan sedang dan berat ini ya penanganannya harus rawat jalan dan rawat inap gitu. Rawat jalan itu biasanya kami lakukan itu 8 kali pertemuan gitu, 8 sampai 10 kali pertemuan dalam 1 minggu, bisa sehari atau 2 kali gitu ya, ketemu dari ke klinik kami gitu. Setelah dilakukan perawatan ya silakan pulang kembali ke rumah gitu ya. Kan kembali lagi ke jadwal yang sudah ditentukan gitu. Yang rawat jalan, yang rawat inap itu biasanya dilakukan selama 4 sampai 6 bulan. Gitu. 4 sampai 6 bulan di lembaga-lembaga rehabilitasi rawat inap. Di kami di BNN itu kami punya beberapa tersebar di seluruh Indonesia. Itu ada 8 tempat rehabilitasi rawat inap. Dari khusus ya?
Ya, khusus rawat inap khusus milik BNN, dan itu tersebar mulai dari Sumatera sampai Papua, ya. Memang tidak di setiap kota ada ya, tidak setiap kota ada, tapi kami pastikan di setiap provinsi ada gitu, atau atau mungkin di setiap pulau pasti ada gitu ya. Iya. Dan ke rehabilitasi milik rawat inap BNN ini gratis gitu, gratis. Ya. Pembiayaannya gratis, ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BNN gitu ya. Rehabilitasi rawat inap ini sendiri tempatnya tidak hanya milik pemerintah ya, tapi juga rekan-rekan dari yayasan swasta gitu ya. Itu juga ada beberapa rehabilitasi rawat inap. Ya mungkin kalau swasta bedanya berbayar gitu ya. Mungkin itu ya. Iya. Jadi kan terkadang masih ada orang yang masih bertanya ya. Mereka kan direhabilitasi gitu ya. Artinya pecandu ini direhabilitasi. Apakah langsung di-cut, nggak dikonsumsi lagi obat tersebut atau diganti dengan obat yang lain seperti itu? Biasanya kan ada orang yang setelah direhabilitasi, mereka ketika diinterogasi atau ditanya gitu ya, oh dulu masih mengkonsumsi tapi porsinya sedikit kayak gitu ya, sampai bener-bener lupa tentang obat itu dan sembuh gitu, atau seperti apa kenyataannya gitu? Oke, silakan Pak Susilo. Sebenarnya program rehab ini tidak ada, kami infokan tidak ada pemberian obat di sini sebenarnya. Oh gitu. Ya, tidak ada pemberian obat. Tapi rehabilitasi ini memang kami khususkan itu untuk melakukan perubahan mindset, pola pikir dan perilakunya. Gitu. Ya, karena mereka seorang edik, di mana pola pikirnya itu ya ke situ-situ saja gitu. Bener. Ke situ-situ saja gitu. Jadi di sini kami lebih mementingkan sisi psikososialnya gitu. Oh gitu. Ya, jadi tidak ada misalnya tidak ada obat satupun di dunia ini gitu ya yang bisa membuat orang berhenti pakai narkoba gitu. Oke. Ya, atau tidak ada obat substitusi pengganti apapun itu juga gitu. Karena kalau misalnya kita berikan obat pengganti substitusi, yang ada misalnya dia kecanduan putau atau sabu gitu ya. Kita berikan satu obat pengganti gitu. Yang ada dia berhenti putau atau sabunya, tapi dia malah beralih ke sini. Ya, kecanduan obat penggantinya itu kan gitu ya. Itu sama saja kalau buat kami gitu. Iya. Dulu pernah ada program seperti itu ya, namanya terapi metadon gitu ya. Terapi metadon. Ya memang untuk narkotiknya memang narkotik khususnya ya sabu atau putau memang berhenti dia. Nah, tapi ternyata dia tidak bisa berhenti mengkonsumsi obat penggantinya tersebut gitu. Nah, maka dari itu sekarang kami alihkan lebih ke perubahan pola pikir, mindset, perilaku mereka gitu. Psikologinya ya. Ya, kita karena memang program rehab ini kebanyakan terapinya berupa terapi konseling, ya, konseling individu, keluarga seperti itu. Terus kalau misalkan mereka sampai sakau ya istilahnya ya, kayak gitu di tempat rehabilitasi, itu penanganannya seperti apa? Ataukah di lepas gitu aja sampai sakaunya selesai atau gimana? Ya. Jadi ada namanya satu program khusus rawat inap ya, ada satu program detoksifikasi gitu. Detoksifikasi ini adalah istilahnya pengeluaran racun-racun gitu ya, atau apa ya. Ya, tapi di sini kami tekankan memang sekali lagi tidak ada pemberian obat atau penyuntikan obat gitu. Jadi memang yang bersangkutan benar-benar kita tempatkan di dalam satu kamar gitu ya, satu ruangan gitu, dan satu orang satu ya kamarnya. Satu orang satu, bisa satu orang bisa 2 atau 3 gitu, tergantung dari fasilitasnya. Kemudian di situ apakah yang kita berikan treatmentnya ya sama ya, karena kita perubahan pola pikir perilaku, ya lebih kita tekankan kepada kedisiplinan gitu. Misalnya bangun pagi gitu ya, pagi, kalau bagi yang muslim ya sholat gitu ya, kemudian mereka harus olahraga pagi. Pokoknya kita tekankan bagaimana cara hidup teratur gitu. Ya, jadi kalau misalnya apakah
ada ini sakit sakau gitu ya, sakau sakau, iya. atau ini karena putus zatnya itu. Iya. Jadi kalau sakau itu sendiri kan karena efek dari putau. Dulu itu kalau di awal tahun 90-an ya mungkin ya, Iya. itu masih tren-trennya putau. Bener. Makanya ada istilah sakau itu sakit karena putau Bener. sebenarnya gitu. Nah, itu kalau orang putus zat itu rasanya sakit sekali itu ya, seperti di sayat-sayat gitu. Nah, kalau bergeser ke sini Mas Firman, tahun-tahun akhir-akhir ini sekarang putau tidak terlalu tren gitu ya. Karena kebanyakan para pecandu ini beralih ke konsumsi sabu dan ganja gitu. Kalau sabu dan ganja ini bisa kami pastikan tidak ada gejala sakit gitu ya kalau mereka berhenti ya atau putus zatnya gitu. Tapi yang mereka lawan hanya satu, yaitu sugesti rasa ingin pakainya itu psikologinya ya. tadi ya. Iya, karena candunya itu yang mereka lawan gitu. Iya bener. Itu kalau Gracia. Kalau Sakau itu jadul ya, itu zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ada. Obatnya semakin bagus ya ternyata. Oke, jadi ternyata seperti itu Kak Gracia, harus melewati tim asesmen tadi ya. Jadi untuk menentukan ini kategorinya itu pecandu yang ringan, sedang atau mungkin berat kayak gitu Kak Gracia. Paling sedikit berapa bulan tadi? 6 bulan. Ya, 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan ya. Ada yang sampai selesainya itu sampai 1 tahun lebih kayak gitu. Ada yang biasanya itu kita kan ada namanya program rehabilitasi berkelanjutan gitu. Jadi mulai dia masuk ya rehabilitasi sampai adanya namanya program pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi itu memang dikhususkan bagi para mereka pecandu yang misalnya setelah program rehab mereka masih bingung mau ngapain gitu ya, tidak ada kegiatan, misalnya tidak ada pekerjaan. Jadi di situ kita berikan misalnya pelatihan, keterampilan gitu ya, untuk peningkatan kapasitas mereka sendiri gitu. Kemudian ada kami juga teruskan dengan program rawat jalan, itu biasanya program home visit ya. Jadi kami langsung berkunjung ke rumah-rumah para mantan pecandu ini ya, yang sudah selesai rehab ini. Jadi kami langsung melakukan pemantauan gitu ke masing-masing mereka gitu. Nah kondisi pandemi seperti ini kegiatannya seperti apa nih Pak Susilo? Karena kan agak kesulitan juga sih ya untuk pemantauan yang di luar atau yang rawat jalan tadi seperti itu. Gimana? Sebenarnya terkait pandemi ini ya tidak terlalu banyak yang melaporkan diri sebenarnya ya datanya seperti itu. Karena mungkin karena memang fokusnya sekarang dunia medisnya sudah beda sekarang pandemi Covid ini. Tapi kami bisa pastikan kasus narkoba ini tidak pernah berhenti gitu. Kasus narkoba ini sebenarnya tidak pernah berhenti walaupun ada pandemi ini. Itu bisa dibuktikan karena semakin banyaknya penangkapan penguapan kasus yang rekan-rekan kami ini di lapangan gitu. Bahkan yang terakhir istimewa itu ya. Sampai berapa ton itu? Itu kasusnya memang benar-benar mengagetkan banget Kansel Gracia ya. Mungkin Anda sudah banyak lah ya beritanya yang Anda tahu gitu ya. Termasuk di Malang sendiri sepanjang tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 ini kabarnya BNN Kota Malang ini sudah melakukan rehabilitasi terhadap kurang lebih 19 orang ya pengguna narkoba. Ini mereka semuanya menginap atau rawat jalan ini? Ya, sebagian besar rawat jalan karena kalau di klinik kami di BNN Kota itu hanya mempunyai klinik pratama yang hanya bisa menangani rawat jalan gitu. Kalau misalnya rawat inap itu mungkin hanya 1-2 orang, itu kami rujuk gitu Mas Firman, rujuk ke lembaga lain gitu yang memang ada penanganan itu juga inapnya gitu. Jadi memang tidak semuanya rawat inap Kansel Gracia ya. Jadi kebanyakan rawat jalan gitu ya. Rawat jalan. Ya. Jadi mereka saat ini tetap absen ke BNN ya? Ya pasti. Rutin ya? Rutin seminggu 2 kali, seminggu 1 kali gitu. Kadang ada semacam tingkah yang berbeda ya. Saya juga pernah punya narasumber juga, dia mantan pecandu gitu ya. Dia mengalihkan perhatian keinginannya itu dengan usaha warung kopi kalau nggak salah ya. Tapi tingkahnya itu agak berbeda. Apakah mengganggu psikis sejauh itu narkoba ini? Ya. Karena memang zat narkoba ini yang diserang yang utama adalah saraf pusat. Saraf pusat itu yang di otak kita itu. Kalau misalnya seseorang terus-menerus mengkonsumsi ya, itu bisa kami pastikan akan ada kelainan ini ya,
mental ya apa? Hmm. Ya harus Sarafnya ada tadi. ya harus ada penanganan lebih lanjut melalui dokter spesialis kejiwaan gitu ya. Oke. Oke, karena Iya, banyak iya, iya. sekali juga yang ya memang mereka pulih gitu ya, pulih tetapi banyak yang berakhir di rumah sakit jiwa gitu. Oh, Ya seperti itu. iya, iya. Karena memang tingkat keparahannya mungkin yang sudah Sudah sangat pecandu berat sudah tadi sangat ya? berat. Tapi juga ada juga yang memang benar-benar pulih gitu, pulih dan produktif. Produktif yang seperti Mas Irwan sebutkan tadi, ya mereka benar-benar sembuh dan sudah beraktivitas normal kembali gitu ya. Bahkan ada yang Buka usaha buka gitu ya? usaha seperti itu. Mhm. Terus pengedar ya, saya bicara pengedar nih. Pengedar dengan kegiatan mereka mengedarkan narkoba ini gitu ya. Mereka ini apakah juga termasuk pecandu atau pemakai kayak gitu atau memang berbisnis kira-kira? Atau harus ditentukan nih kategorinya apa gitu? Ya. Jadi kami belum pernah ini ya, ada seorang bandar yang atau pengedar yang dengan kesadaran diri melaporkan diri itu Mas Irwan ya. Walaupun ya tadi saya bilang di awal ya mungkin kebanyakan mereka ya mungkin tertangkap terus ya harus rehab misalnya Artinya gitu. bisnis ya? Iya, karena mereka memang bisa kami pastikan khusus kalau misalnya bandar besar ya, mereka tidak akan mengkonsumsi narkotika ya. Oh gitu. Iya, karena Niatnya udah jelas banget ya, duit ya. Iya, arahnya ke situ karena kalau mereka mengkonsumsi ya barang mereka kan habis mereka konsumsi sendiri gitu ya. Oke. Oh, artinya mereka ini sebenarnya sadar ya? Iya, mereka tahu Oke. kalau itu merugikan ya bagi kesehatan, Iya, bagi iya, ini iya. memang murni arahnya ke bisnis mungkin ya. Oh iya bener nih Kausla Gracia ya. Seperti yang saya duga ternyata ya memang niatnya memang seperti itu. Ngapain saya mengkonsumsi? Orang ini kan merugikan tubuh gitu ya. Ini kan tidak menyehatkan tapi malah merugikan. Nanti kalau saya kecanduan malah barang saya habiskan sendiri kan saya nggak jadi dapat untung banyak gitu ya, makanya untuk bisnis aja. Oke, Kausla Gracia, jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya, bedanya antara pecandu, terus bedanya antara pecandu dan juga orang yang terpidana seperti itu ya. Jadi ada kategori atau klasifikasi khusus gitu ya. Ketika mereka tertangkap tangan, mereka tidak membawa satu barang yang melebihi ukuran sekian gitu ya. Artinya mereka bisa dikategorikan adalah seorang pemakai saja atau pecandu saja gitu kan, Kausla Gracia. Tapi nanti tetap ada penyidikan ya Pak Susilo ya. Iya. Jadi tidak serta-merta ini pemakai saja Iya, gitu, enggak ya. benar. Tetap ada lewat penyidikan. Ya, lewat penyidikan, misalnya nanti kasus diteruskan sampai putusan nanti hakim yang memutuskan gitu, apakah dia memang berhak untuk direhabilitasi atau sanksi pidana gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mas siapa ini? Bentar. Ada Aris ya yang ada di Batu. Oke, Pak Susilo, ini ada yang bertanya gini. Apa yang bisa dilakukan nih misalkan si penyalahguna ini menolak untuk direhab nih? Ya, baik. Sebenarnya di undang-undang kita 35 tahun 2009 itu tidak ada ketentuan yang mengikat gitu ya, tidak ada. Artinya di sini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi seorang pecandu itu memang untuk direhab gitu. Ya, karena di sini masih masih sifatnya masih secara sukarela gitu ya, sadar diri. Dan di undang-undang kita juga tidak ada sanksi pidana gitu ya bagi mereka pecandu yang tidak mau melapor gitu. Jadi memang masih sifatnya ya masih voluntary tadi tuh ya, secara sukarela gitu. Kalau mereka misalnya menolak ya mungkin nanti akan imbasnya ke mereka sendiri, karena pasti mereka nantinya lama kelamaan juga pasti akan tertangkap tangan gitu ya. Jadi gitu, kalau misalnya kan kalau pas mereka lagi apes gitu kalau mereka lagi misalnya bertransaksi atau apapun itu kemudian tertangkap oleh petugas di lapangan dan ada barang buktinya ya pasti akan kasusnya akan tidak lanjuti untuk pidana gitu ya. Gitu. Makanya himbauan kami sebaiknya sebelum terlambat gitu ya, sebelum ini tertangkap sebaiknya melaporkan diri untuk rehab gitu. Jadi kalau udah tertangkap ada dua opsi berarti?
Ya, kalau tertangkap nanti kita lihat dari barang buktinya tadi yang kami sampaikan di awal ya, besar atau sedikit atau banyak yang tadi itu. Kalau sedikit misalnya di bawah aturan SEMA, masih mungkin penyidik masih bisa untuk mengajukan rehab gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah berat banyak ya pasti kami kategorikan bukan seorang pecandu gitu, tapi pengedar gitu kan atau bandar gitu. Dan Pasti pidana. Ya, pasti sanksi pidana gitu. Oke, itu konslagrasi ya. Monolak ya itu masih ini ya, masih ya oke lah. Nanti kalau udah ketangkap ya kan pidana sob. Jadi konslagrasi artinya itu dikembalikan lagi pada Anda sendiri gitu ya, pada diri yang penyalahguna tadi konslagrasi ya. Oke, dan memang zat adiktif ini sudah dilarang di Indonesia gitu ya. Udah dilarang gitu. Tapi ada beberapa negara yang kayak semacam kelasnya ganja gitu ya, diperbolehkan diedarkan di sana gitu ya. Kalau di Indonesia memang benar-benar dilarang dan ini tidak diperbolehkan sama sekali konslagrasi untuk dikonsumsi. Kenapa dikategorikan ini adalah obat-obatan terlarang? Artinya kan ada gitu, Pak Susilo. Ya, jadi sebenarnya Mas Irfan dan mendengar semua, jadi kalau narkotika itu sebenarnya yang jadi permasalahan adalah penyalahgunaannya. Iya, itu tadi. Penyalahgunaannya ya. Tapi kalau misalnya bisa kami pastikan hampir semua obat medis yang beredar itu bahkan dengan resep dokter pun itu juga mengandung narkotik gitu ya. Kalau kita ambil contoh yang paling gampang, simpel, kalau kita misalnya operasi gitu ya, operasi besar misalnya disuntikan oleh tim medisnya obat bius misalnya gitu ya. Itu yang disuntikan adalah kan morfin gitu ya. Oke. Morfin itu di undang-undang kita termasuk narkotika golongan 2 gitu. Dan golongan 2 berarti kan ini hanya bisa dimanfaatkan medis dan ilmu pengetahuan gitu ya, penelitian gitu. Nah, kalau penggunaannya itu sesuai gitu ya, karena di sini sudah jelas oleh tim dokter ya, karena untuk keperluan medis ya diizinkan, diperbolehkan gitu ya. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah kan cara biasanya ya penyalahgunaannya, cara mendapatkannya dan cara pemakaiannya biasanya overdosis atau kebanyakan itu yang yang tidak diperbolehkan. Ya. Sebenarnya ya bermanfaat untuk medis sebenarnya gitu. Kalau sesuai pemanfaatan. Iya, penyalahgunaan tadi konslagrasi ya. Ya gampangnya gini lah ya. Obat batuk yang cair itu ya. Oke, kan banyak mereknya. Ya. Itu kalau Anda konsumsi secara berlebihan kan juga bisa jadi tidur terus gimana? Gak bangun-bangun. Itu contohnya penyalahgunaan. Itu sebenarnya obat yang dikhususkan untuk ini. Tapi kalau Anda gunakan untuk oke lah mungkin mabuk gitu ya, campuran apa gitu kan. Terus akhirnya Anda tidur terus tidak bangun-bangun. Nah, itu namanya penyalahgunaan tuh seperti itu konslagrasi ya. Tidak kepada yang semestinya gitu ya. Oke, yang terakhir Pak Susilo mungkin ada ya edukasi lah ya yang singkat mungkin kepada pendengar gitu tentang masalah rehab ini. Ya, mungkin kami hanya ingin menyampaikan selama masih kita ada waktu gitu ya, masih kita ada waktu luang, itu manfaatkan waktu luang kita sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya kita merasa diri kita seorang pecandu, silahkan untuk melaporkan diri gitu ya, daripada nanti penanganannya terlambat dan ada sanksi pidana di situ gitu ya. Minimal kalau kita nggak sayang sama diri kita pribadi, ya kita sayang ke keluarga kita gitu ya, ke orang sekitar kita gitu. Oke, itu konslagrasi ya. Kalau Anda tidak sayang pada diri Anda sendiri, minimal Anda sayang pada keluarga Anda. Konslagrasi itu penting ya. Oke, terima kasih Pak Susilo atas waktunya di pagi hari ini. Sama-sama Mas Irwan, terima kasih. Teman-teman dari BNN, kegiatannya untuk hari ini apa? Ya, kebetulan Hani kami ini ya ada lomba cipta lagu gitu ya, ada lomba cipta lagu khusus untuk rekan-rekan pelajar mahasiswa gitu ya. Terus beberapa rangkaian juga, besok ada beberapa rangkaian kegiatan di Trans Studio ya. Terus ada juga ya mungkin virtual upacara ini ya, mendengarkan pidato presiden lah. Kapan nanti? Hari Senin besok. Hari Senin ya. Oke. Tepatnya hari ini tapi nanti kegiatannya besok sama hari Senin ya. Ya, seperti itu. Mantap, positif banget dan terima kasih juga konslagrasi udah mendengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Pak Susilo, terima kasih juga Mas siapa nih timnya? Mas Dio. Oke, terima kasih atas waktunya dan kita bertiga pamit. 982 Solagrasi FM, hits musik terbaik.
Talkshow hari ini. Talkshow hari ini.